Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah al-Qurashi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal asatidzah wa sayyidat mudarrisun wal mudarrisat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sejenak melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab As-Salafiyatul Qawaidul Ushul, yang mana pada pertemuan hari ini sampai pada halaman yang ke-32. Para mudarris dan mudarrisah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan pembacaan kitab yang berbahaya mulia ini, maka ada beberapa hal atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan profesi kita, yaitu hendaknya kita bersemangat untuk menambah pengetahuan kita. Karena siapa yang merasa cukup dengan apa yang kita punya setelah kita memberikan apa yang kita punya dari ilmu yang kita punya kepada siswa kita, maka tentu ini hal yang tidak terpuji. Maka selayaknya bahkan ketika kita sudah menjadi pendidik, maka semangat untuk menambah ilmu itu harus lebih tinggi dibanding mereka yang belajar. Karena kata pepatah mengatakan, baqi syai'i la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya terbatas ilmu yang dimiliki, maka tentu dia tidak akan bisa memberikan ilmu-ilmu yang baru. Maka terlebih lagi kita sedang mendidik atau meletakkan batu pertama, tentu lebih butuh dan harus lebih semangat untuk menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi. Maka tentunya para mudarris dan mudarrisah, hal ini harus kita sadari. Ilmu yang kita sampaikan ini harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat kita. Maka oleh karena itu, lewat majelis yang mulia ini, saya mengajak yang khususnya untuk pribadi agar senantiasa kita meningkatkan kualitas ilmiah, kemudian diikuti dengan kualitas amaliyah. Atau dalam sebuah ungkapan disebutkan, seseorang yang alim itu setelah disebut alim, seseorang disebut
ketika dia terus belajar. Kalau dia merasa dirinya sudah cukup faqad jahila, maka sungguh dia sebenarnya adalah orang yang bodoh. Karena tidak ada orang yang merasa bodoh kecuali orang yang sudah merasa pintar. Atau tidak ada orang yang merasa dirinya sudah cukup, maka dia adalah orang yang bodoh. Karena apa? Karena ilmu yang perlu kita ketahui itu sangat banyak. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus menggali ilmu-ilmu yang berkaitan khususnya dengan pendidikan ataupun ilmu-ilmu yang dipandang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Maka para jemaah dan para sayyidah, kemudian para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat halaman 32. Masih pada usul yang kedua, yaitu tentang al-ittiba. Maka telah dijelaskan makna ittiba pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu bahwasannya ittiba yang dimaksud pada poin yang kedua itu adalah mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau al-ittiba alladhi huwa dhidul ibtida, yaitu mengikuti Nabi SAW dalam beragama dan kebalikan lawan daripada ibtida, mengada-adakan sesuatu ibadah yang tanpa ada dasar dari Nabi SAW. Maka makna yang kedua dari al-ittiba adalah, yaitu kata muallif hafizahullah taala, al-ittiba'u aidan, maka kata ittiba juga ya'ti bimakna, yaitu mengandung makna al-ittiba'il ladzi huwa manzilatun mutawassitatun bainal ijtihadi wal taqlid, yaitu ittiba itu adalah satu posisi, kedudukan mutawassithah yang menengah, yang berada di tengah-tengah antara ijtihad dan antara taklid. Jadi ada 3 poin. Pertama, makna ittiba itu tidak ijtihad, antara ijtihad dan taklid. Kalau ijtihad, dia seorang alim itu menyimpulkan suatu hukum dengan alat-alat yang sudah diketahui dari usul fikih, dari usul hadis seterusnya. Dan adapun ijtihad, adapun taklid, yaitu seseorang mengikuti orang tanpa dalil dalam masalah agama. Maka di antara ijtihad dan taklid itu ada yang namanya ittiba. Maka ittiba itu apa? Fal ittiba'u, maka yang dimaksud dengan ittiba adalah an tattabi'al 'alima bidalilihi minal kitab was sunnati, yaitu yang disebut dengan ittiba adalah ketika kamu mengikuti seseorang yang berilmu, atau ketika engkau mengikuti orang alim bidalilihi dalam masalah agama dan engkau mengetahui dalil. Jadi engkau mengikuti seorang alim dalam permasalahan agama dan kita bidalilihi, kita tahu tentang dalilnya. Minal kitab was sunnah, dari Alkitab dan hadis-hadis yang sahih. Fahiya manzilatun mutawassithatun bainal ijtihad wa taqlid. Maka ittiba itu adalah kedudukan yang pertengahan antara ijtihad dan taklid. Kalau ijtihad itu orang alim itu seseorang yang sudah mumpuni, sudah memiliki perangkat-perangkat untuk bisa menyimpulkan suatu hukum
tertentu atau orangnya disebut dengan mujtahid. Ya, yang mana kita tahu minimal orang disebut dengan mujtahid itu satu, paham bahasa Arab dan cabang-cabang ilmu yang terkandung dalam bahasa Arab. Cabang ilmu bahasa Arab itu ada 13. Kita baru belajar ilmu nahwu, akara hiji can anggeus. Ya. Itu cabangnya ada 13. Belum lagi nanti usul fikihnya. Ya, usul fikihnya bagaimana dan seterusnya. Untuk menghasilkan produk ini teh hukumnya wajib, ini teh hukumnya sunnah, harus kita mempunyai perangkat usul fikih. Kemudian selanjutnya yang orang disebut mujtahid itu adalah ketika dia memiliki perangkat usul atau mustalah hadis dan seterusnya. Jadi derajat ini ada derajat orang yang sudah memiliki pangkat dalam hal-hal atau dalam perangkat-perangkat ilmu yang lain. Maka kebalikannya dari mujtahid adalah muqallid atau taklid, orang mengikuti tanpa tahu benar apa salah atau tanpa tahu dalilnya. Nah, antara mujtahid dan muqallid, antara ijtihad dan taklid itu ada pertengahan yang disebut dengan ittiba. Kapan seseorang disebut ittiba? Kalau dia mengikuti seseorang alim ahli ilmu dan dia mengetahui dalil yang disampaikan oleh seorang alim tersebut. Ya, sekedar mengetahui ini teh hukumnya begini. Kemudian dalilnya, oh berarti dia disebut dengan ittiba, mengikuti orang alim atau mengikuti seseorang berdasarkan dalil yang menjadi pegangannya. Kalau mengikuti orang alim tanpa mengetahui, ya jangan hafal. Ini minimalnya apa? Mengetahui dalilnya. Maka itu disebut apa? Muqallid taklid. Apa yang kita ketahui dari guru kita dan kita tidak tahu dalilnya, ini teh hadis Al-Qur'annya ayat berapa dan seterusnya keterangannya, kemudian dari hadis Nabi SAW, maka itu muqallid. Nah, begitu. Maka pertengahan antara ijtihad dan taklid itulah disebut dengan ittiba. Sedangkan lihat wal ijtihadu an tuhassila adawatil ijtihad, yaitu engkau menguasai adawat, alat-alat untuk berijtihad. Tadrusul Qur'ana wa ta'lamu ma bihi min nasikhin wa mansukh, yaitu kita belajar Al-Qur'an misalkan. Kemudian belajar Al-Qur'an bukan hanya sekedar tahsin, tapi apa lebih daripada itu. Nanti wa ta'lamu ma bihi min nasikhin wa mansukh, kita tahu ayat ini sudah dihapus, kemudian ada yang menghapusnya. Wa mutlaqin wa muqayyadin, oh ayat ini sifatnya mutlak atau ayat ini adalah sifatnya muqayyad, ada yang mengikat. Wa khassin wa amin, oh ayat ini itu sifatnya khusus atau umum. Ya, nah ini Al-Quran. Jadi kita ini belum belajar ke sana ya, kita belum belajar ke sana. Ini diantara syarat-syarat orang yang boleh untuk berijtihad. Maka oleh karena itu, karena kita menyadari kita ini belum sampai ke martabat atau kedudukan ijtihad, maka minimalnya ittiba. Kita mengetahui ya suatu ilmu dari guru kita, minimalnya kita dibarengi dengan mengetahui landasan dari ilmu tersebut atau dengan dalilnya, tentu dalam masalah agama, supaya kita tidak dicap orang muqallid. Jadi orang muqallid itu mengetahui sesuatu tanpa dalilnya. Ya, maka lihat di sini kita menyadari bahwa kita belum tahu tentang Al-Quran, masalah-masalah yang tadi disebutkan, sehingga kita bisa ijtihad. Ya,
bisa mengambil kesimpulan dengan ilmu yang kita ketahui. Tidak, kita belum sampai ke sini. Ya, makanya dari pembahasan ini secara tersirat muallif hafidhahullah taala memberikan dorongan dan motivasi kepada kita agar kita terus menggali Al-Qur'an, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar difahami, bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi lebih daripada itu, ilmu yang terkandung di balik Al-Qur'an, yaitu ada mustalahnya, ada usul tafsir, bagaimana cara-cara untuk kita bisa menafsirkan Al-Qur'an, yaitu dengan mengetahui hal-hal ilmu-ilmu yang terkait yang tadi, ilmu nasikh wa mansukh, bahwa ayat ini dihapus atau tidak, bahwa ayat ini bersifat umum atau khusus, dan seterusnya. Ya, maka ini yang mesti kita perhatikan. Wa kadzalika, dan begitu juga tadrusu ahaditsan Nabi SAW, kamu belajar hadis Nabi SAW, au alal aqalli, atau minimal ta'rifu mawaqi'aha fi kutubis sunnati. Ketika kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, maka paling minimalnya kita mengetahui ini hadis ini tercatat dalam kitab-kitab sunnah. Misal, atau dalam bahasa yang lainnya, hadis ini diriwayatkan oleh imam siapa? Ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Ahmad, ada Imam An-Nasai, ada Imam Ibnu Majah, ada Imam Al-Hakim, ada Imam siapa lagi? Ada Imam Ibnu Khuzaimah, ada Imam Hakim, ada Imam Malik misalkan, dan seterusnya. Ternyata masih banyak ya imam-imam yang menilai hadis atau yang menjadi rujukan dalam hadis-hadis kitab sunnah yang belum kita ketahui. Yang kita ketahui hanya Imam Muslim kelas 4B gitu misalkan. Ya, begitu. Jadi ini di dalam mempelajari atau dalam ijtihad ini lebih daripada sekedar itu. Minimalnya kita tahu, oh hadis ini innamal a'malu binniyat, riwayat siapa? Innamal a'malu binniyat, itu minimalnya kita tahu ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pengetahuan minimal tentang hadis Nabi SAW itu kita mengetahui siapa yang mengeluarkan, siapa yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Iya teh hadis Nabi, pas ditanya siapa perawinya, enggak tahu. Ya, jadi lamun nilai KKM nama paling rendah tah. Dalam hadis orang teh mengetahui eta siapa yang meriwayatkannya, ya mukharijnya. Kemudian watadrusul lughatal arabiyyah, mempelajari bahasa Arab. Jadi syarat-syarat untuk kita bisa ijtihad itu tadi tuh ya. Jadi yang dikatakan orang bisa ijtihad, belajar Al-Qur'an dengan ilmu yang terkait pada Al-Qur'an tadi. Belajar sunnah Nabi SAW, hadis Nabi, bisa menilai ini teh sahih, ini teh dhaif, ini teh hasan. Bagaimana? Ya, kita harus mengetahui mata rantai perawinya. Kalau kita sudah tahu nih perawinya siqat semua atau minimal sodukun la yukhti misalkan, penilaiannya banyak sekali. Nanti setelah itu matannya, redaksi hadisnya kita nilai, dan itu butuh waktu lama. Ya, jadi ini mu'alif menyebutkan syarat-syarat orang boleh ijtihad. Ya, belajar Al-Quran dengan segala fan ilmu yang terkandung padanya yang terkaitnya, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian belajar bahasa Arab, dan watadrusul aslaini, dan belajar usul, dua usul ya, yaitu dasar-dasar suatu pokok ilmu. Apa itu? Usul al-hadis, usul hadis, atau dengan kata lain mustalah hadis,
wa usul al-fiqhi dan usul fikih. Ternyata ilmu yang kita pelajari itu masih banyak. Yang harus kita pelajari itu masih banyak. Ya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dari berbagai macam ilmu yang belum kita pelajari, minimalnya ilmu yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari kita itu yang wajib kita ketahui. Atau ilmu alatnya bahasa Arab, itu jangan sampai tidak belajar, karena belajar wajib. Makanya diusahakan dan dimanfaatkan kesempatan yang masih ada di depan kita, ya begitu. Mempelajari bahasa Arab mumpung Ustaz Jajangnya masih sehat, begitu. Belajar, ya, karena kita tidak tahu usia kita sampai di mana, ya, begitu. Jadi para mudarris dan mudarrisah, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa menjadikan motivasi untuk kita. Minimalnya kita menjadi orang menjadi orang yang ittiba, yaitu mengikuti seseorang dalam masalah agama, dalam perkara-perkara agama, mengikuti alim, orang berilmu, tahu tentang dalil apa yang dibawakan oleh seorang alim tersebut. Ya, itu minimalnya tahu. Begitu. Ya. Jadi alal aqal paling minimal, batas minimal terendah itu kita mengetahui dalilnya. Kalau hafal walhamdulillah, tidak pun paling minimalnya kita tahu. Ya. Ini taib karena waktu asar juga sudah tiba. Nanti untuk kedepannya mungkin lebih itu ya, lebih rikat lah. Ya. Jam ya 20 sudah dimulai mungkin ya, 20, atau ketika selesai bubar anak-anak kita langsung ke masjid insyaallah. Karena sekarang waktu asarnya semakin itu ya, semakin ngorak ya, semakin ngorak atau semakin maju ya, begitu ya, semakin maju. Taib ini mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita mengetahui tiga istilah, yaitu ittiba, ijtihad, dan taklid insyaallah taala. Tapi para mudarris dan mudarrisah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan tentu ini dari keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan adapun ada kebaikan tentu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.